Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ba'd. Alhamdulillah, kita bisa kembali berjumpa dalam sebuah pembahasan tentang belajar agama, di mana tradisi-tradisi yang kita gunakan dalam pondok pesantren, terutama bahwa mempelajari lewat kitab-kitab klasik yang biasa disebut oleh kita golongan para santri Nahdlatul Ulama, yaitu dengan sebutan kitab kuning atau kitab gundul, di mana kitab itu tidak ada harokatnya. Maka dalam mempelajari kitab gundul tersebut diperlukan sebuah alat, yaitu alat nahwu yang sudah kita pelajari bersama-sama. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama kitab nahwu yang masyhur di kalangan para santri, yaitu Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang disyarah oleh Ibnu Aqil. Dan sekarang kita pembahasan yang hari ini yaitu mengenai bab fa'il. Dalam syairnya itu dikatakan al-fa'ilu alladzi marfu'ai ata haidun miron muniron wajuhu ni'mal fa'il. Yang namanya fa'il itu seperti halnya isim yang dirofakan. Dua isim yang dirofakan dalam contoh ata zaidun muniron wajuhu ni'mal fa'il. Di sini Ibnu Malik ingin memberitahukan bahwa yang namanya fa'il itu isim yang dirofakan dalam keadaan secara umum yang kita ketahui ketika kita belajar jurumiyah, yaitu datang setelah fi'il, ya. Setelah fi'il itu pasti ada fa'il. Namun di sini diterangkan lagi dengan contoh muniron wajuhu yang diberitahukan dalam syarahnya itu dengan istilah sibul fi'il. Jadi ada yang namanya fi'il fa'il seperti halnya kaidah umum dalam pembuatan kalimat kalam dalam bahasa Arab, tapi di sini diberitahukan ada yang namanya sibul fi'il yang menyerupai fi'il atau yang menggantikan kedudukan fi'il. Di sini dalam syarahnya bisa kita lihat bersama-sama, ada beberapa yang menggantikan kedudukannya fi'il. Yang pertama, wal murad bisyibhi al fi'il madkur ismul fa'il. Yang pertama itu menggantikan kedudukan fi'il, yaitu isim fa'il. Dalam contohnya aqaimun zaidani. Dan di sini aqaimun itu kan bukan fi'il. Nah, tapi zaidani ini kedudukannya sebagai fa'il, dan mengetahui fi'ilnya dari mana, yaitu sibul fi'il yang pertama, yaitu isim fa'il qaimun. Di sini inilah aqaimun di sinilah yang merupakan zaidun yang berkedudukan sebagai fa'il. Yang kedua yaitu sifatul musyabbatun, yaitu sifat musabbihah. Dalam contoh zaidun hasanun wajhuhu. Nah, zaidun di sini kedudukannya sebagai mubtada, hasanun itu khobarnya zaidun, tapi hasanun di sini itu maknanya itu sifat musabbihah, di mana sifat musabbihah ini dalam pembelajaran kali ini yaitu menjadi penggantinya fi'il atau syibul fi'il, yang fa'ilnya itu adalah wajhuhu. Nah, wajhuhu di sini adalah fa'il yang disandarkan kepada syibul fi'il berupa sifatul musyabbahu. Nah, ketika dicari kita ngapsai dan ada
ada tanda fa sebagai fa'il. Nah, dilihat sebelumnya tidak ada fi'ilnya. Nah, bisa saja kemungkinan itu tadi pertama qaimun contoh isim fa'il, dan di sini hasanun isim sifatul musyabbihah. Yang selanjutnya itu masdar. Dalam contoh di sini Ibnu Aqil mencontohkan ajibtu min durbi zaitun amron. Ajibtu fi'il fa'il, min durbi jar majrun. Nah, durbin di sini sihotnya itu isim masdar, dan zaitun di sini itu rofa. Dan rofanya kenapa? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il yang mana? Fa'il dari isim yang fi'il yang diganti atau fi'il yang diserupakan dalam bentuk isim masdar. Walaupun di sini durbinya itu majrur, yang majrur itu harusnya pasti isim. Emang durbin itu isim, tapi dia mengganti kedudukan sebagai fi'il, sehingga zaitun di sini dibaca rofa. Selanjutnya ismul fi'il, isim fi'il. Dalam contoh hayatu akikun. Nah itu hal yang normal lah, maksudnya tidak ada seperti halnya tadi perlu pembahasan yang lebih, karena di sini hanya mengganti yang penting kita tahu mana yang namanya isim fi'il. Nah, kalau kita tidak tahu isim fi'il itu apa dan apa saja, ya itu ya agak susah, mungkin bisa ditebak sebagai mubtada. Nah, tapi kalau kita sudah tahu isim fi'il apa saja, nah setelah menjumpai itu kita bisa lihat, oh itu kedudukannya sebagai apa, dan bisa mengira-ngira makna selanjutnya. Sehingga dalam pengartian kitab kuning nanti setelah belajar bersama-sama tentang ilmu apapun, dalam tradisi kitab kuning, belajar melalui kitab kuning, kita tahu oh ini kedudukannya sebagai apa dan pengertiannya sebagai apa. Selanjutnya wadharfu wajaru wal majrur. Selanjutnya itu dzaraf dan jar majrur. Dalam contoh yang dzaraf itu zaitun indaka abuhu. Indaka di sini kita tahu bersama-sama bahwa inda itu ya sebagai dzaraf. Nah, tapi di sini menjadi sandaran bagi abuhu yang dirofakan karena dia kedudukannya sebagai fa'il. Maka fa'il itu harus diisnadkan ke fi'il, dan di sini fi'ilnya berupa syibul fi'il. Dalam ketentuan hari ini atau penjelasan ini Ibnu Aqil memberitahu bahwa syibul fi'ilnya berupa dzaraf. Jadi ketika ada dzaraf, nah karena kita sudah belajar alfiyah, apalagi syarahnya, kita tahu setelah dzaraf dilihat dulu syiaul kalamnya apa. Kalau syiaul kalamnya menuntut setelah indaka itu bukan fa'il, ya berarti ya tinggal dilihat. Tapi kalau ada kebingungan dalam hal penerjemahan, ada alternatif lain bahwa indaka itu juga bisa berkedudukan sebagai syibul fi'il. Dan contoh lanjutnya zaitun bidari hulamahu. Fidari di sini sama halnya seperti indaka, yaitu mengganti kedudukan dari fi'il. Selanjutnya af'alul tafdil. Dalam contoh marartu bi afdoli abuhu. Nah, di sini walaupun bi afdoli itu kedudukannya jar majrur, tapi afdol di sini itu af'alul tafdil, isim-isim yang ditafdilkan. Nah, ketika ada isim-isim yang ditafdilkan, nah di situ kita bisa mengetahui ada kemungkinan bahwa isim tafdil di sini itu berkedudukan atau mempunyai kedudukan seperti hanya fi'il, karena dia bisa saja mengganti kedudukan fi'il yang merofakan fa'ilnya. Di sini martu bi afdoli abuhu. Nah, dijelaskan lagi di sini al abuhu fa abuhu marfu'un bi afdoli. Nah, abu di sini dirofakan oleh afdol. Ya.
Tapi harus kita bedakan lagi fi afdhali di sini walaupun jar majrur seperti halnya tadi fi dari, tapi perbedaannya yang ditekankan dalam fi afdhali itu afdholnya, di mana afdhol di sini itu sebagai isi af'alu tafdil, fiil apa isim fiil, isim yang mempunyai makna tafdil. Nah, bisa ahsanu, bisa akromu, bisa lain-lain lah. Nah, terus yang contoh syair yang dikemukakan dari awal, contohnya kan ata zaidun muniron wajhuhu. Nah, di sini ata zaidun fiil dan fa'il, muniron wajhuhu itu kan tadi sudah belajar syibhul fiil, wajhuhunya sebagai fa'il dari syibhul fiil. Nanti terakhirnya ada ni'mal fata. Nah, ni'mal fata ini nikmal di sini bukan sebagai syibhul fiil, tapi nikmal itu emang fiil, tapi fiilnya yang apa? Fiilnya yaitu yang di sini diberitahu bahwa ada istilahnya fi'lul muttasharif dan fi'lul ghairu muttasharif. Yang simpelnya kalau fiil yang muttasharif itu berarti fiil yang bisa di tasrif. Nah, kalau ghairu mutasarrif bagi yang tidak bisa ditasrif, dan ya susah juga kalau ditasrif nikma. Nah, nikma di sini walaupun bentuknya mirip-mirip sangat dengan isim karena tidak ada fiil yang kita tahu dalam belajar tasrif, tidak ada yang fiil wazannya fi'la itu ndak ada, tapi di sini nikma sebagai fi'il. Nah, di sini ketika dicari tahu dicari dalam tasrifan tidak nemu nikma. Nah, karena apa? Karena di sini ghairu muttasarrif, fi'il yang ghairu muttasarrif, fi'il yang tidak ditasarrufkan, tidak ditasrifkan. Selanjutnya wab'tu fi'lil fa'ilun fa in dhahara fa wa illa dhamirus tatar. Setelah fi'il itu ya jelas sebuah fa'il, dan fa'ilnya itu ada dua, dhamir dan mustatar, yang kita sudah belajar bersama-sama ketika belajar jurumiyah atau pahani meriti. Setelah fi'il itu harusnya fa'il, seperti halnya kita kalau belajar kalam, ya kalam itu cuma ada dua, kalam yang pertama ismiyah, yang kedua fi'liyah. Kalau ismiyah berarti mubtada khobar, kalau fi'liyah berarti fa'il dan fa'il. Cuman fa'ilnya di sini ada dua, dhohar dan mustatar. Pertama jelas, yang kedua disembunyikan. Contohnya di sini koma zaidun, koma zaidani, koma zaiduna. Terus yang keduanya kalau mustatar disembunyikan, yaitu contohnya zaidun koma. Nah, tapi di sini karena mu'allif ingin memberitahu bahwa dalam penerapannya fi'il dhahar dan fa'il yang dhahar dan fa'il yang dhamir itu ada perbedaan pendapat dalam pembacaannya, terutama ya dua kota besar atau dua mazhab besar ilmu nahwu, yaitu ulama mazhab Basrah dan ulama mazhab Kufah. Nah, di mana dalam hal ini ulama Basrah mengatakan bahwa setiap fa'il itu tidak boleh mendahului fi'ilnya, tapi ulama Kufah mengatakan bahwa fa'il itu boleh mendahului fi'il. Dan penerapannya contohnya gimana? Pertama, ulama Basrah ketika kita mengatakan koma zaidun, nah, ulama Basrah mengatakan bahwa itu komnya sebagai fi'il, zaidunnya sebagai fa'il. Ulama Kufah mengatakan ketika koma zaidun, komanya sebagai fi'il, zaidunnya sebagai fa'il. Itu sama. Dan perbedaannya ketika contohnya zaidun koma, dan di sini ulama Basrah mengatakan bahwa zaidun di sini bukan sebagai fa'il tapi sebagai mubtada. Nah, komanya sebagai khobarnya mubtada. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu domir
karena setiap fiil itu aslinya sudah menyimpan fa'il. Tapi kalau dohar ya berarti ditulis, dikatakan secara langsung. Kalau tidak ditulis juga tidak apa, karena setiap fiil sudah mempunyai fa'ilnya berupa fa'il yang domir mustatar yang disembunyikan. Nah, dalam hal ini perbedaannya ketika kita Bapak mengatakan zaidun koma, ulama Basrah mengatakan zaidun ini bukan sebagai fa'il tapi sebagai mubtada. Nah, sedangkan ulama Kufah mengatakan zaidun ini sebagai fa'il yang didahulukan. Mereka mengatakan boleh, sedangkan ulama Basrah mengatakan tidak boleh. Nah, pentingnya apa? Pentingnya itu bukan ketika belajar tentang isim yang tunggal atau isim mufrad. Nah, nanti pentingnya itu kita belajar tentang isim yang menjadi fa'il, dalam hal ini jumlahnya itu tasniyah atau jamak yang akan dijabarkan dalam bait selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan dari dua bait ini, penjelasan tentang fi'il dan fa'il, terutama dalam ini fa'il, di mana yang penting fa'il itu ada dua. Pertama fa'il mutasarrif dan ghairu mutasarrif, dan yang di sini tadi dipelajari itu ada istilah sibul fi'il, pengganti dari fi'il. Nah, itu kita harus hafal, karena ya kalau hafal itu wajib bagi kita kalau ingin bisa membaca kitab ini secara utuh. Dalam hal ini kitab bukan hanya kitab kecil, kitab besar pun bisa kita baca insya Allah. Yang kedua, tadi ketika kita belajarnya dari ulama Kufah, maka bisa dilihat bahwa di sini ada istilahnya fa'il muqaddam, fa'il yang didahulukan. Mungkin cukup sekian, moga-moga bisa bermanfaat bagi kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.